mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, berbagai persoalan, tapi Engkau sudah menolong kami Tuhan. Pada pagi ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman. Kuduskanlah hamba-Mu, lagakan hamba-Mu Bapa, biar firman taburkan semua daripada-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita suka juga ngobrol dan nongkrong juga tenang ya. Itulah saya senang semuanya wajah yang cerah. Saya ingin lihat kasih senyum. Hari ini semangat bawa colek teman. Coba kasih tahu semangat dong. Nah itu ya, seperti itu. Masalah banyak, utang banyak, kerjaan susah, keadaan sulit. Mikirin hari ini kita lepaskan semua itu dan percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Bukan fokus kepada Tuhan, kami menggerakkan lagu itu kan, kuserahkan seluruh hidup kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama, saya memperkenalkan diri sebentar. Saya Kim San ya. Kalau Kim San ini sudah tahu lah, antara Kalimantan, Bangka, Medan ya. Saya dari Bangka Angin ya, Sinar Bangka Angin. Ada ya beberapa teman ya Bangka Angin. Ada yang Bangka Angin. Pak, kirain nggak mau aku jadi orang Bangka loh. Ya, partai juga sama ya. Yang sendiri kayak ngobrol. Bangka Angin itu susah ya, merantau. Ya Bangka itu susah kerja, merantau dari sana kemana-mana ya. Dan orang Bangka kalau sudah percaya Tuhan Yesus sulit ya, di mana-mana setiap segi ada tapekong ya Pak Yobi ya di sana. Gereja sedikit, tapekong banyak sekali. Tetapi saya senang semua yang di sana mulai datang kepada Tuhan. Saya Kim San dari Bangka. Bapak Ibu yang dikasih dalam, saya juga bawa beberapa teman gereja saya, yaitu teman-teman ya, ada Bu Narti, Bu Lirik dengan Pak Dedi, sama ya pelayanan kita, dan Kak Kiong juga, Kak Kiong ya. Demikian kenalan saya ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengar satu tema, yaitu Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai kita. Percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Apakah kau masih ragu akan percaya Tuhan, atau setengah-setengah hati, setengah melangkah? Kita yakin bahwa Tuhan sanggup selalu mengasihi dan menyertai kita. Itu iman kita sebagai anak Tuhan yang harus kita kuat. Jangan kita, aduh, sepertinya Tuhan menyertai kita, kenapa keadaan saya seperti ini? Ya, Bapak Ibu, itu seringkali pertanyaan kita sebagai anak Tuhan yang tidak kuat. Tetapi apabila kita yakin dan percaya, menyerahkan seluruh hidup kita, totalitas kita ke dalam tangan Tuhan, yakin Tuhan akan selalu menolong menyertai kita. Amin. Haleluya. Baik, pada pagi ini kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita sedikit baik. Ya, kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saya sengaja bawa ayat banyak, tapi kita bisa baca semua. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita ayo sedikit lagi naik. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2, situ katakan, sebab itu jadilah penolong Allah seperti Allah anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban
harum bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi itu, firman Tuhan katakan kasihilah yang tidak penurut taat kepada perintah Tuhan, hargai sesama kita sangat mengasihi satu dengan lainnya. Yang dia penurut taat kepada firman Tuhan. Bagaimana seorang anak taat kepada bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi, seringkali kita lakukan firman itu, kadang-kadang ingat ya lakukan, kadang-kadang terpaksa kita melanggar. Tetapi firman Tuhan katakan, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Anak-anak seperti anak kasih yang selalu mengasihi orang tuanya, ada terjadi satu hubungan yang baik dan hidup di dalam kasih bagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal itu? Yaitu Yesus Kristus. Dia menyerahkan apa? Kasih Allah kepada kita semua, ya, sehingga dia menyerahkan anaknya ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa. Harus kita yang menanggung perbuatan dosa-dosa kita, tetapi dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kita manusia yang sempurna. Coba berani angkat tangan, kasih 100.000. Saya manusia paling sempurna, tidak pernah berbohong, tidak berbuat dosa. Kebetulan ada 100 lembar. Selembar doang sih, nggak banyak ya. Rencana habisin mau makan bakmi soalnya. Ya, ada coba. Saya manusia yang paling sempurna, tidak pernah berbohong, tidak pernah judi. Sini judi sih nggak ada, percaya sama sini ada dikit ya. Di sini sudah bertobat semua. Ada, semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan. Kita butuh namanya seorang penebus, seorang penolong, yaitu Yesus Kristus. Ingat, apapun terjadi, Yesus kekuatan kita. Setelah Yesus tetap, jangan kau goyah. Kita naik sedikit lagi. Roma 1:9 situ katakan, ini hati-hati sebagai anak-anak Tuhan, ya. Hendaklah, ayo kita baca sama-sama, bantu saya. Hendaklah kasih itu sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan sudah tegaskan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ya. Jauhlah yang jahat dan lakukan yang baik. Ini firman Tuhan. Kasih itu suka pura-pura. Kadang-kadang ke gereja hanya ada motivasi. Ke gereja, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Di luar sana kadang-kadang perlakuannya beda, ya. Di gereja seperti malaikat, di luar nggak tahu apa itu. Tapi kita, firman Tuhan, kasih itu jangan pura-pura. Catat, ya, kasih Tuhan kepada kita sungguh-sungguh terus mengasihi sesama kita. Dan saya percaya Tuhan menempatkan kita di sini, ya, di GSPDI, saling memberkati, saling mengasihi. Amin. Perintah Tuhan, kasihi mereka, jangan kau pura-pura, jangan kau pilih-pilih kasih. Amin. Sini tidak ada perbatasan normal, ya. Sini wajah-wajah yang mengasihi semua, ya. Seringkali Pak Tuhan senyum dikit kita, ya. Baik, kita naik sedikit. Firman Tuhan katakan, aku memerintahkan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling. Firman Tuhan katakan, ayo orang baca, aku memberikan perintah baru kepada kamu kita semua, yaitu supaya kamu sama seperti aku telah mengasihi. Demikian pula kamu harus mengasihi satu dengan lainnya. Yang satu lemah, yang datang menguatkan dia, ya. Yang satu ada persoalan pergumulan, yang lain datang dan memberikan semangat kepada dia. Apa itu yang dikasih Tuhan menempatkan di GSPD ini? Nggak
kebetulan ini satu rencana Tuhan supaya kita saling memperhatikan satu dengan lain. Bapak Ibu yang dikasih, bagaimana itu praktek? Ini perintah loh, kasih ini perintah. Yang perintah, kalau perintah harus dilaksanakan, ya, dilakukan. Perintah itu tegas, tidak ada titik, tidak ada lain-lain. Perintah, Tuhan memerintahkan. Mau ya, coba. Saya ingin mempraktekkan kasih itu perintah. Ya, siapa yang gak dompet coba lihat? Ada yang dompet coba? Coba sama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu ya, yaitu supaya kamu saling sama seperti aku telah mengasihi, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau perintah itu harus dilaksanakan. Karena ini cepat benar kalau bisa ya. Begini, Pak siapa namanya? Pak Acuy kan buat dompet, coba keluar dompet saya nggak minta sih, coba keluarin lagi. Ya, sekarang pede sekali. Jadi ada perintah ya bahwa Pak Acuy Tuhan akan mengasihi selama satu dengan lain, tapi jangan dompet-dompetnya isinya selembar aja. Kalau dompetnya surat-suratnya kan nggak ada. Jangan lagi biru. Ini adalah mempraktikkan firman Tuhan. Perintah untuk mengasihi satu dengan lainnya. Kocok bilang, nanti gua pulang minta lagi tuh. Ya, pengen nggak ikhlas, kan misalnya. Tapi begini, ya sudah dikasih, ya terima dong. Kalau sudah terima biar apa? Ya, terima kasih kan. Kalau gitu, senang kan, boleh kan? Ya, terima kasih. Ya sudah, kalau gitu terima kasih ya. Melangkahnya masih berat. Sekarang begini Pak Ahok, ini perintah juga ya, uang yang sudah dikasih kembalikan ke Pak Acuy. Inilah perintah kasih ya, karena Pak Acuy mau jalan tuh masih ragu ya, uang gua dong. Tapi yang sudah sekarang itu nomor perintah harus dikerjakan, dilaksanakan ya. Demikian juga perintah Tuhan Yesus kepada kita saling mengasihi ya. Baik, silakan. Terima kasih Pak Acuy. Inilah bentuk perintah. Seringkali mulut katakan mengasihi, tetapi pada saat teman susah kita pura-pura tidak melihat kesusahan teman, kesulitan teman. Minimal bantu yang bisa kita bantu, amin. Kita ini tak banyak, tetapi Tuhan ingin kita saling memperduli, saling menguatkan satu dengan lainnya. Minimal kalau dia susah, apa sih? Nggak semua hartamu kasih dia, tetapi minimal sebisa semampumu, apa yang kau bisa berikan sedikit. Apa yang dikasih nggak gampang, kata-kata gampang, kasih ya, tetapi pada saat menghindar, pura-pura nggak lihat, pura-pura ya, pura-pura aku nggak tahu, kalau dia nggak lagi susah tuh ya, datangin apa yang bisa kita bantu dengan kebetulan bisa kita ya. Karena janganlah takut sebab janganlah bimbang sebab aku akan meneguhkan, akan menolong kau, aku akan memegang dengan tangan kananku membawa kepada kemenangan. Ini yakini kita iman ini yang kita baca berulang-ulang. Kalau saya baca firman Tuhan berulang-ulang supaya mengerti isi firman Tuhan ini ya. Jangan kita baca lewat udah seperti mengalir lewat saja, tetapi biarlah kita baca, saya nggak ngerti, saya baca berulang-ulang supaya kita apa sih arti firman Tuhan ini ya, bikin kita
kita. Sebab imannya kuat, bisa, saya bisa. Kalau pasar kita happy, ya. Padahal kita mengalami sakit penyakit, persoalan ekonomi, kerja susah. Apakah kita masih kuat di dalam Tuhan? Apakah kita bergerutu seperti bangsa Israel? Tuhan, Engkau masih adakan. Kenapa hidup saya susah terus? Kenapa? Dan kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali timbul. Kita pada kita kuat iman. Itulah kita butuh kekuatan Tuhan. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kita hidup kita tambah Tuhan di dalam tangannya. Seperti air dan ikan. Lihat ikan, saya ada akuarium ikan koki. Kalau saya lepaskan dia keluar dari air itu, taruh di lantai, mungkin waktu berapa menit atau setengah jam tewas dia. Nggak ada, sumber nggak ada. Itu air. Demikian tanaman, pohon mangga, kita cabut dari sumber itu tanahnya, taruh. Dia mati nggak gitu? Tanah itu kering. Demikian kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita manusia lemah, perlu Tuhan, makanya kita perlu setiap saat berdoa dan saling menguatkan, saling mengasihi, saling memberikan semangat. Amin. Ya, situ terus lagi sedikit naik. Ya, Yesaya 41:13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, firman-Mu, tekan lagi, ya, dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Jangan takut, Tuhan yang selalu menolong. Apapun persoalanmu, pergumulanmu, saya dan kita semua, Tuhan tahu kan? Tahu. Ya, apapun persoalanmu, Tuhan tahu. Seringkali kita menghadapi proses nggak sabar, ya. Proses hidup ini kita nggak sabar. Seringkali minta cepat, segala sesuatu minta cepat, ya. Tetapi pada saat kita dicoba uji, kita nggak kuat. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Dia berkorban, dicambuk, dikasih mahkota duri, demi kita semua berkorban. Ingatkan akan penderitaan Tuhan Yesus kepada kita. Semua karena kita, dia mengorbankan dirinya. Dan dikatakan, jangan kau takut, aku akan selalu menolongmu. Kau sekolah anakmu kesulitan, bayar sekolah, berdoa, Tuhan tolong. Tetapi harus peraturan. Artinya apa? Berdoa, berusaha dan berdoalah dan beru. Kalau kau berdoa terus, kau masih kuat, tidak mau bekerja, bisa nggak? Bisa. Karena kau masih kuat, tapi nggak mau kerja, itu namanya mana? Nggak bicara. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan depanmu, dia sendiri akan menyertai kau dan dia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Jangan takut, jangan patah hati. Aduh, firman Tuhan kata, jangan takut, jangan takut. Kita 1 tahun 365 hari ini, kita setiap hari ke Tuhan, tolong saya. Setiap melangkah Tuhan, tolong saya. Firman Tuhan, janganlah patah hati. Ya, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Ini sulit, ya, karena kehidupan silih berganti, persoalan silih berganti, sakit penyakit, ada keluarga bermasalah, pekerjaan bermasalah, takut dan khawatir. Ya, Bapak Ibu yang dikasih, itulah perlunya kita komunitas saling mendukung di dalam doa. Ya, sekarang makanya saya sering datang kepada FOW, ya, File of Worship di Menara Pimpinan Pak Yusuf Kurnia. Ayo dong, kalau ada waktu Selasa kita hadir bersama-sama sama Sinode A, PPI, GSG, GSGAK, mana-mana kita bersatu anak-anak Tuhan berdoa memohon pertolongan Tuhan hingga bantannya jadi berkati. Amin. Hidup yang berserah penuh, hidup kita yang berserah penuh dalam tangan siapa? Tuhan. Hidup berserah penuh, totalitas. Kalau totalitas tidak ada setengah-setengah. Kalau percaya Tuhan, jangan setengah-setengah. Kenapa? Kita sudah mengambil keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
ya, masih bingung ya, tapi ambil keputusan mengikut Yesus. Adalah keputusan siapa? Keputusan siapa? Diri kita sendiri. Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, engkau apa mau yang dia pergi, ikut juga pergi. Ya, tidak ada ketetapan hati kita mengikut Yesus. Kalau engkau sampai mengikut Yesus sampai bertahan sampai akhir hidup, engkau akan melihat kemuliaan. Amin. Itu yang kita rindukan, mau Tuhan kasih mahkota kehidupan buat kita bagi anak-anak yang setia taat sampai akhir hidupmu. Mahkota kehidupan Tuhan sediakan. Mau Pak, tapi kita harus bertahan, diproses. Tahu seperti emas diproses, dibakar murni, membuat cincin yang bagus, ada loh, segala macam, bisa terus nama, diproses. Kita mau diproses sakit, ya, tetapi percaya Tuhan akan menolong kita. Kita terus lagi, ya, Mazmur 37:5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Luar biasa firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu, hidup saya, kita semua kepada Tuhan dan apa? Percaya kepadanya, maka Tuhan akan apapun persoalan itu, Dia bertindak, Dia menolong. Ya, aku tahu persoalan, aku mengerti. Ya, sabar, itu proses. Kalau engkau mau semua, tidak ada tangisan air mata, tidak ada kesedihan di mana itu, kerajaan surga, kehidupan kekal, tidak ada tangisan air mata, tidak ada kesusahan, adalah satu sukacita. Tetapi selama kita hidup dalam dunia ini, persoalan, masalah, sakit, penyakit ada, ya, bersabar, proses itu namanya, ya, diuji proses hidup ini. Kalau engkau sudah lulus, maka Tuhan akan sediakan satu mahkota. Amin. Inilah engkau akan berhak menerimanya. Bapak Ibu yang dikasih, kita ayo saling menguatkan satu. Kita nanya lagi sedikit. Inilah kisah para rasul. Kenapa kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada tangan Tuhan? Siapa sih Tuhan Yesus? Ada bertanya nggak sih? Masih ragu nggak? Wah, saya wajah-wajah yang sungguh-sungguh, wajah-wajah yang sudah oke, mantap, saya percaya Tuhan Yesus. Bisa lihat sini katakan, dan kalau kita serahkan totalitas kepada seseorang, percaya, tentunya kita tahu dong siapa dia, ya. Situ sudah aku katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam, ayo baca sama-sama, di dalam siapapun juga selain di dalam, sebab di dalam kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia kepadanya kita dapat diselamatkan. Kita siapa yang percaya? Berserah seluruh hidup saya percaya betul. Kalau saya tahu Dia berkuasa di atas saya. Siapa Dia? Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah. Ya, karena ayat Yohanes 14:6 sudah katakan, akulah kebenaran dan hidup. Dan seorang pun sampai ke rumah Bapakku di mana? Di surga. Kalau tidak melihat Tuhan Yesus, siapa yang mau duluan ke rumah Bapa di surga? Belum siap ya? Ya. Kalau mau berarti harus lewat apa? Kematian. Dan semua saya dalam buku ini 2 orang sahabat saya, ya. Saya katakan kemarin Pak Afri pendeta Rompas ya, meninggal 57 tahun masih muda, cuci darah berapa kali, nggak kuat merah, ya. Kemudian minggu kemarin anaknya Koacin umurnya 42 tahun, ya, meninggal karena sakit lama juga. Jadi hidup ini kita nggak tahu yang muda yang tua duluan pergi. Jadi kita harus siap. Serahkan semua kuatnya, naik doa, bermohon Tuhan, masalah sakit saya tolong Tuhan, berikan saya kekuatan. Tuhan, anak saya tua 3 bulan belum bayar uang sekolah. Tuhan tolong buka jalan bagi saya Tuhan. Tuhan dagang saya sepi. Tuhan tolong saya Tuhan. Bersuruh, berdoa, meminta pertolongan Tuhan dalam untuk mendatangkan kebaikan
Bagi siapa? Kita anak-anak Tuhan yang mengasihi. Dia datang berdiri di malam kita. Ya, engkau tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopang kita, mengangkat kita. Itu iman kita yang sejati kepada Tuhan. Amin. Itu kita sebagai manusia. Yaitu mereka yang memakan sesuai rencana Tuhan. Baca ya. Apa sih? Kotor apa sih? Sekali terjadi dalam tubuh ini. Coba satu-satu dibaca. Dibuka. Mungkin kita introspeksi diri. Baca satu-satu. Jangan dibuka. Iri hati. Apakah masa iri hati? Buang atau simpan? Coba suara yang enggak buang simpan? Buang jangan suruh buang. Buang jauh, buang. Buang. Dibersihkan. Apa lagi? Kepentingan dari sendiri, diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, egois. Masa butuh yang lain. Yang penting saya bisa makan, yang lain susah, nggak peduli. Mau simpan atau buang? Kalau dia mau simpan. Ya, janganlah. Roh pemecah. Gosip, kritik yang tidak jelas. Ya, gosip sana. Wah, kemana Pak Yusuf mau beli kopi uang dari mana ya? Jangan-jangan uang gereja disihkan lagi. Ya, hati-hati roh pemecah. Sehingga jangan bilang Pak Yopi, saya tapi jangan bilang-bilang udah banyak yang tahu ya. Sekali terjadi itu terjadi roh pemecah. Hati-hati. Mau simpan buang. Mau simpan ya. Ya tomatnya. Oke, kayak Pak Yopi orang baik. Ya, makasih banyak. Inilah bukan rumah kita bersihkan hatimu. Kalau engkau di rumah ada sampah busuk bekas ikan, engkau buang atau simpan? Buang secepat mungkin, buang kan? Apalagi bekas makan seafood, ikan, udang harus kita buang kemana? Ke laut. Kalau ini ke laut udah ngalir nggak lagi. Ya, kalau sampah kadang ketinggalan di korek-korek lagi. Apa yang mau dikasih? Inilah kita mau sungguh-sungguh akan waktu menyerahkan seluruh kehidupan kita, introspeksi hidup kita. Apakah ada kebencian, amarah, egois, kepentingan diri sendiri, masa bodoh dengan orang lain, roh pemecah belah, kritik, perselisihan. Kita ayo sama-sama datang kepada Tuhan. Hidup ini dalam dunia banyak persoalan. Kalian percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua. Dia akan selalu memimpin kita, menyertai kita. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Di dalam Matius 24 ayat 13, bertahanlah sampai akhir hidupmu, maka engkau akan selamat. Yakin pegang itu. Amin. Haleluya. Kita mau berdoa berfirman. Sebelum berdoa saya undang pemain musik. Kita ada satu pujian. Hatiku percaya, aku tak melihat jalanmu Tuhan, kami tidak melihat jalanmu Tuhan. Kita mungkin berdiri bersama-sama. Kalau bisa bangkit. Melihat jalanmu saat ku tahu terjadi oh
di luar kami ini Tuhan boleh menyenangkan dan memuliakan hati, merubah, bahkan kita akan menambah Tuhan segala kelengkapan yang ada gereja ini Bapa. Berikan Tuhan kepada setiap kami kesatuan hati untuk kami dapat melaksanakan semua kerja baik anggota semua berjalan dengan baik, mereka melaksanakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat hari ini Bapa, baik mereka yang ada di gereja ataupun mereka yang ada di dalam rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau sembuhkan mereka Bapa, tangan mereka kepadamu Bapa, dan mereka mengharapkan terus pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami terus akan mengandalkan Engkau karena kami tidak dapat berjalan sendiri Bapa, dan kami percaya Engkau Allah yang tidak akan membiarkan kami sendiri. Puji Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kita tidak lupa mendoakan keluarga kita masing-masing yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan penyertaan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat wajahmu, pandang kepada Tuhan. Lihat, ketika kita mengangkat tangan dan wajah kita kepada Tuhan, maka langit di atas kita boleh terbelah dua. Dan saudara akan lihat dan saudara akan alami ada dua tangan yang turun dan memegang tangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Kim San, bersama dengan tim yang sudah melayani kami di ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah kami pagi ini ibadah yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan tidak tangan yang kosong, tapi kami akan pulang dengan tangan yang sudah diisi penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Yang sakit, yang sedang recovery, Tuhan sudah menyembuhkan. Yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Bahkan 1 minggu ke depan, apa yang kami makan minum pakai, Tuhan cukupkan. Dan Tuhan jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, atau niat jahat orang tertentu. Dan Tuhan mengirim malaikatnya dengan padam berapi. Saudaraku, sekali lagi sebelum kita pulang berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus, berkat double porsi turun kepada kita. Berilah atas berkat dalam nama Tuhan Yesus. Bawalah engkau dan bawalah berkat Tuhan yang dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berkata, amin. untuk